Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, di Pamanukan, Subang, ratusan warga kembali mengungsi di bawah jembatan layang Pamanukan. Sementara di Karawang, ratusan warga mengungsi di pinggir jalan raya dan rel kereta api. Luapan Sungai Citarum dan jebolnya sejumlah tanggul disebut sebagai penyebab banjir di 3 kabupaten di Jawa Barat ini. Ratusan warga korban banjir di Pamanukan, Subang, Jawa Barat berebut mendapatkan nasi bungkus dan bantuan lain setelah bertahan hidup dan mengungsi di bawah jembatan layang Pamanukan. Bahkan warga tak segan meminta bantuan kepada pengendara yang melintasi jalur Pamanukan karena kekurangan bantuan. Warga juga mengeluhkan respon lamban pemerintah Kabupaten Subang yang tak kunjung memperbaiki tanggul sungai yang jebol. Banjir di Pamanukan, Subang berasal dari luapan air Sungai Cigadung dan kerusakan tanggul Sungai Cipunegara yang mendapat sumbangan debit air tinggi dari Sungai Citarum Timur. Setidaknya 800 rumah di Kecamatan Pamanukan terendam banjir. Di Karawang, ratusan korban banjir mengungsi di Jalan Raya Interchange Karawang Barat dengan mendirikan tenda plastik secara swadaya. Sejumlah warga juga mendirikan tenda di pinggir rel kereta api di kawasan Gempol, Karawang Barat. Warga berharap mendapatkan bantuan tempat pengungsian yang layak sekaligus bantuan makanan dan perlengkapan lain. Data BPBD Karawang, setidaknya lebih dari 19.000 jiwa mengungsi akibat terdampak banjir. BNPB mengaku fokus pada penanganan warga yang membutuhkan bantuan kesehatan dan memberikan makanan siap saji terutama untuk warga terdampak banjir di Karawang. Jadi mohon masyarakat yang kiranya membutuhkan bantuan evakuasi untuk segera mencari helipad yang relatif lebih aman agar bisa kita evakuasi dari lokasi bencana. Kemudian juga masyarakat yang lansia, ibu hamil, ini juga mungkin perlu mendapatkan prioritas untuk dilakukan langkah-langkah penanganan lebih baik lagi. Logistik kita akan menghimpun, yang pertama dari sekitar Halim ini, restoran dan juga kafe-kafe yang ada, untuk kita minta untuk mempercepat proses penyiapan logistik siap saji. Helikopter sudah siap dan kesempatan pertama akan kita drop ke lapangan. Menurut data BPBD Karawang, hingga minggu kemarin banjir meluas dan merendam 14.340 rumah di 33 desa. Banjir yang mulai surut Senin pagi diketahui berasal dari luapan air dan tanggul Sungai Citarum yang jebol. Menurut Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, selain tanggul sungai, sejumlah tanggul saluran irigasi pun tidak mampu menampung debit air Sungai Citarum dan anak Sungai Citarum yang meluap. Debitnya sekarang yang masuk ke Sungai Citarum 900 meter kubik per detik. Jadi walaupun dari Jatiluhur dikurangi outflow-nya karena hanya untuk menggerakkan listrik, tapi bergabung dengan Cibeet menjadi 1.300 meter kubik per detik. Daya tampungnya, kapasitasnya 1.100 meter kubik per detik, sehingga itu memang meluap. Kami sedang bergerak peralatan dari Balai Besar Citarum untuk segera mengatasi, menutup. Dan tadi kalau kita lihat ada tenda-tenda biru, itu adalah sudah mulai bekerja sebetulnya. Sungai Citarum diketahui memiliki aliran dan luas yang mendominasi Provinsi Jawa Barat. Sungai ini mengalir dari hulu di Gunung Wayang Kota Bandung menuju utara dan bermuara di Laut Jawa sepanjang 297 km. Diketahui ada 12 kabupaten kota yang dilewati aliran Sungai Citarum atau 19 daerah aliran sungai berada di aliran sungai seluas 12.000 km persegi ini. Sementara di Kabupaten Bekasi, akibat jebolnya tanggul Sungai Citarum, ruas Jalan Rengas Bandung di Cikarang Timur terendam banjir sejak Sabtu sore. Hingga Senin pagi, ruas jalan penghubung utama Bekasi dan Karawang ini belum bisa dilewati. Antrean kendaraan mencapai 5 km. Tim Liputan Metro TV. Lalu bagaimana dengan penanganan korban banjir di aliran Sungai Citarum, Jawa Barat? Kita sudah terhubung dengan Kepala Pelaksana Harian BPBD Jabar, Dani Ramdhani. Selamat petang, Pak Dani. Selamat petang. Pak Dani, saat ini berapa korban terdampak banjir di Karawang, Subang, dan juga Bekasi terkait jebolnya tanggul Sungai Citarum, Pak? Ya, total sebenarnya di Jawa Barat itu ada 5 kabupaten dan 2 kota. Kota Depok dan Kota Bekasi, namun yang 2 kota ini sudah mulai surut. Adapun
Yang masih rendaman tinggi itu di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Subang. Total sudah mencapai angka 61 kecamatan yang terdampak di 7 kabupaten kota tersebut. 61 kecamatan, berapa total kepala keluarga atau mungkin berapa total jiwa yang kemudian terdampak, Pak, dari banjir ini? Kalau dihitung sejak hari Jumat yang lalu, itu sudah mencapai angka 80.826 kakak atau 289.000 jiwa. Oke. Secara historis, Pak, apakah jumlah total warga yang terdampak banjir ini jika dibandingkan dengan beberapa kali bencana yang sejenis sebelumnya, apakah ini bisa dikatakan terbesar atau seperti apa, Pak? Memang dari data historis kami, ini kan 2 kali ya untuk bulan ini, tanggal 78 dan sekarang 19-20-21. Waktu tanggal 78 itu mendekati puncak banjir tahun 2014. Namun dengan terjadi yang kedua kali tanggal 19-20-21 ini mendekati historis tahun 2010 yang juga besarnya seperti ini. Jadi siklusnya sudah 5 tahunan terlewati, ini bahkan sudah mencapai historis siklus 10 tahunan. Siklus 10 tahunan artinya bisa mendekati rekor, membacakan rekor begitu ya? Ya, kira-kira seperti itu. Baik, Pak Dadi, bagaimana dengan penanganan pengungsi sejauh ini? Berapa titik pengungsian yang sudah disediakan? Di Kabupaten Bekasi kami menyiapkan pengungsian di 24 titik karena ada 155 titik banjir. Kemudian di Kabupaten Karawang itu ada 3 titik. Kemudian di Subang ada 5 titik pengungsian. Oke, sejauh ini Pak, apakah ada korban jiwa atau terluka dan berapa orang Pak kalau ada? Dari laporan berbagai kabupaten kota yang sudah melaporkan ada korban jiwa, ada 2 orang di Kabupaten Subang. Dari kabupaten lainnya belum ada laporan mengenai korban jiwa. Baik. Bagaimana dengan korban positif COVID-19, Pak Dani? Karena salah satu rumah sakit di Karawang diketahui terendam banjir, Pak. Ya, untuk penderita ataupun yang terpapar COVID, saat ini juga kami evakuasi tentunya dengan penerapan protokol kesehatan. Baik tim SAR maupun peralatan, kita menggunakan APD lengkap dan dipindahkan kembali ke pusat isolasi yang kondisinya aman. Gitu. Jadi tetap terpisah dari para pengungsi lainnya. Baik, terkait infrastruktur Pak Dani, berapa data terdampak banjir untuk rumah, sekolah, kantor pemerintahan di Karawang, Subang, dan juga Bekasi ini Pak? Untuk jumlah rumah total mencapai 38.508 unit, sedangkan sekolah sekitar 35, kemudian kantor-kantor pemerintah 200 itu termasuk balai desa, kemudian juga ada sebagian kecamatan dan balai-balai RW. Kemudian jembatan putus itu hampir ada 15. Oke, Pak Dani, kami juga mendapatkan informasi bahwa ini tidak hanya tanggul yang bermasalah, tapi juga saluran irigasi terdampak dari luberan Sungai Citarum maupun anak sungai, dan ini pengaruhnya terhadap persawahan. Nanti kita akan bertanya soal itu, Pak, tapi kita harus jeda sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Prime Time News akan segera kembali usai jeda. Pemirsa, banjir luapan Sungai Citarum merendam ribuan rumah di Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Hingga kini masih ada korban banjir yang mengaku belum mendapatkan bantuan. Banjir luapan Sungai Citarum yang merendam ribuan rumah di Kabupaten Karawang, Jawa Barat mengakibatkan ribuan orang mengungsi. Seperti yang dilakukan warga di Desa Tanjung Mekar, Kecamatan Karawang Barat. Ratusan warga terpaksa mengungsi di pinggir jalan desa dengan cara mendirikan tenda plastik seadanya. Hal ini terpaksa dilakukan warga karena belum tersedianya lokasi pengungsian di dekat permukiman mereka yang masih terendam banjir. Darman, salah satu korban banjir, terpaksa tinggal sementara di tenda darurat bersama 10 anggota keluarganya. Di dalam tenda plastik ini,
Darman berkumpul dengan anak, cucu, dan mertuanya. Darman mengaku semenjak mengungsi, dia belum mendapatkan bantuan seperti makanan dan logistik lainnya. Rumah saya kebanjiran. Sampai segini nih, dari saya mah laput aja. Selama Bapak ngungsi di sini, sudah dapat bantuan belum, Pak? Belum ada bantuan. Sama sekali, Pak? Sama sekali, soalnya semua rata sih banjirnya. Ya harapnya minta bantuan lah dari pemerintah gitu. Tak sedikit warga korban banjir di Desa Tanjung Mekar, Kecamatan Karawang Barat ini meminta sumbangan dari para pengguna jalan yang tengah melintas. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum sehari-hari. Banjir masih merendam sebagian wilayah Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Hingga Senin sore, titik terparah masih terendam dengan ketinggian hingga 1,5 meter. Banjir yang disebabkan oleh jebolnya tanggul Kali Citarum ini memutus akses jalan sehingga membuat warga di Desa Karangpatri belum juga mendapatkan bantuan. Warga korban banjir mulai mengeluhkan pasokan makanan yang mulai menipis. Warga juga mulai merasakan gatal-gatal akibat sulitnya mendapatkan air bersih. Bantuan belum ada, masak sendiri paling. Sampai saat ini? Iya, belum ada. Bang, yang dibutuhkan warga saat ini apa, Bang? Ya paling bantuan ya kayak makanan, kayak gitu. Emang ketinggian air udah berapa, Pak? Kalau ketinggian air hampir 1 meter. Pak, ini udah ada bantuan belum, Pak, dari pemerintah? Belum ada? Oke. Banjir kini terus meluas hingga kedua kecamatan, yakni Kecamatan Pebayuran dan Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sementara itu, Polda Metro Jaya menggelar pantauan udara di titik-titik wilayah terdampak banjir akibat jebolnya tanggul Citarum di Kabupaten Bekasi. Seperti inilah dampak banjir yang ditimbulkan jebolnya tanggul Sungai Citarum di Kampung Babakan, Banten, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polda Metro Jaya juga mendirikan dapur umum serta membantu mendistribusikan bantuan logistik dari udara menggunakan helikopter. Tim Liputan Metro TV. Kita kembali berbincang bersama Pak Dhani dari BPBD Jawa Barat. Pak Dhani, kalau kita saksikan berita tadi dan juga informasi sebelumnya, masih banyak warga korban banjir yang sampai saat ini masih harus mengungsi di pinggir rel kereta api, di bawah jembatan. Ini apa sih, Pak, kendalanya? Apakah koordinasi dengan pemerintah daerah atau apa? Letak masalahnya ada di mana, Pak? Sehingga kemudian ini kan bukan baru beberapa hari terakhir, tapi memang sudah berhari-hari kejadiannya, Pak. Ya, jadi banjir ini 2 gelombang ya. Memang tanggal 7-8 sudah kita tangani surut, kemudian hujan kembali tinggi, maka tanggal 19, 20, 21 kembali terjadi. Nah, dalam kondisi yang 19, 20, 21 ini memang lebih tersebar, sementara area-area untuk bisa kita gunakan untuk tempat pengungsian ini terbatas karena rendamannya sangat luas. Nah, di antara area-area itu ada kelompok kecil masyarakat yang tidak bisa mengakses tempat-tempat pengungsian yang kita siapkan, sehingga membuat pengungsian mandiri. Namun di samping itu ya ada juga sebagian yang memang sengaja mengambil posisi di pinggir jalan dan sebagainya dengan maksud memang meminta bantuan dari pengendara jalan. Ini sedang kita tertibkan supaya mungkin. Ada berbagai alasan, ada memang upaya untuk mendekati seperti itu. Ada juga yang memang tidak mau meninggalkan rumahnya terlalu jauh karena tempat pengungsian yang kita siapkan umumnya memang berlokasi di tempat-tempat seperti kantor desa, masjid, ataupun sekolah gitu. Upaya yang dilakukan apa, Pak, untuk mengajak mereka pindah ke pengungsian yang lebih layak, apalagi saat ini kan sedang pandemi, Pak? Ya, di samping BPBD menyiapkan dapur umum yang memadai, tadi sudah disampaikan, distribusi kita dengan berbagai cara, ada melalui perahu, ada jalan darat, bahkan melalui udara dibantu oleh Polda Jaya. Namun bagi masyarakat yang tetap berkeinginan di pinggir-pinggir jalan seperti itu, kita minta bantuan Satpol PP untuk bisa ikut menertibkan karena berbahaya bagi pengungsi dan berbahaya juga bagi pengendara jalan. Baik. Pak Dhani, ini Menteri PUPR menyebutkan tidak hanya tanggul, tapi juga saluran irigasi terdampak dari luberan Sungai Citarum maupun anak sungai. Data BPBD bagaimana? Apakah terdampak pada persawahan warga, Pak? Berapa luas persawahan warga yang kemudian terdampak dari banjir-banjir ini? Ya, untuk area persawahan paling banyak di Kabupaten Subang dan Karawang.
itu hampir 200-an hektar totalnya, dan irigasi yang tadi disampaikan jebol itu ada di irigasi Kalimang Mayang di Cilamaya. Saat ini sedang diperbaiki oleh Dinas Pertanian dan BPBD Kabupaten Karawang. Adapun titik yang paling banyak kerusakan itu di Kabupaten Subang, hampir 8 titik, total sepanjang 3 km. Namun yang dampaknya paling besar ada di Kabupaten Bekasi yang tadi juga disebutkan, itu jebolnya Tanggul Citarum di Desa Sumberhurip dan Desa Karangsegar, Kecamatan Pebayuran. Artinya sudah dipastikan akan gagal panen begitu ya? Ya, karena memang arusnya sangat besar dan baik BBWS, pengelola Sungai Citarum maupun Dinas Provinsi dan Pemkota belum bisa melakukan perbaikan permanen dalam kondisi hujan besar seperti ini. Paling baru yang sifatnya emergensi dengan menggunakan karung-karung maupun kawat ya. Baik. Pak Dhani, sementara ini kan bisa diketahui penyebab jebolnya tanggul selain debit air yang melebihi kapasitas biasanya begitu ya. Apakah selama ini memang tidak ada peringatan atau perawatan tanggul atau waduk di aliran Sungai Citarum sejauh ini, Pak? BBWS secara rutin melakukan perawatan dan pengecekan tanggul-tanggul tersebut. Demikian juga dinas PU Pengairan untuk saluran irigasi. Namun dengan luapan air sebesar tersebut, ini memang agak sulit ya untuk bisa memastikan bahwa tanggul-tanggul tersebut kuat menahan debit air yang sangat besar. Itulah yang terjadi saat ini. Dan juga ditambah karena ini 2 gelombang hujannya, jadi tanggul yang jebol di tanggal 7-8 pun ini baru diperbaiki sifatnya sementara, ini kembali rusak dengan adanya banjir yang kedua ini. Oke. Pak, selain jalur kereta api juga kan daerah ini memang dilewati jalur tol bahkan jalan nasional. Bagaimana kemudian kondisinya saat ini? Untuk jalan tol maupun jalan nasional dilaporkan masih normal, bisa dilewati. Hanya tadi memang ada beberapa titik pinggir jalan itu yang jalur nasional ditempati oleh pengungsi, termasuk di pinggir rel. Ini yang terus kita tertibkan dan kita ajak mereka untuk bisa menempati tempat-tempat evakuasi yang kita sediakan gitu. Baik, terima kasih Pak Dhani telah hadir bersama kami di Prime Time News.